Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas kasus Roy Suryo yang dilaporkan Pak Jokowi. Selama ini saya nggak pernah mau bahas. Ini juga saya bahas tidak membela siapapun ya. Hanya tertarik dengan hukumnya, harus disampaikan. Ini berawal dari pernyataan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu idola saya. Selama ini saya selalu tertarik dengan narasi-narasi beliau, pendapat-pendapat beliau tentang hukum saya sepakat sekali. Tapi khusus tentang ini agak berbeda ya dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan untuk memproses kasus Roy Suryo ya harus dibuktikan dulu ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Kalau ijazahnya asli diproses. Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi palsu, Roy Suryo tidak diproses. Kira-kira seperti itu ya. Saya berbeda pendapat. Terkait tuduhan dengan mengotak-ngatik ijazah, berubah-ubah dan lain sebagainya, saya rasa tidak masuk memangnya. Tapi kalau kita berbicara tentang pencemaran nama baik, ya, yang dituduhkan kepada Roy Suryo CS itu kena memang. Tidak ada urusan dengan ijazah palsu. Mau palsu ijazah Pak Jokowi atau asli, itu tidak mempengaruhi perbuatan Bapak Roy Suryo CS itu. Terkait tuduhan pencemaran nama baik itu memang kena. Kenapa begitu? Nah, sederhana teman-teman. Pencemaran nama baik itu bahasa kampungnya begini. Menyebarkan sesuatu yang mempermalukan orang. Itu saja kuncinya. Jadi kalau yang disebarkan itu membuat Pak Jokowi malu, terhina, maka kena pasal itu. Ini tergantung dari Pak Jokowi merasa terhina atau tidak, merasa malu atau tidak. Kalau merasa malu digitukan berarti kena pasal itu. Didukung dengan keterangan ahli bahasa bahwa memang kata-kata seperti itu bisa menimbulkan rasa terhina, bisa mencemarkan nama baik. Nah, itu saja kuncinya. Kalau itu terpenuhi maka kenalah Roy Suryo pencemaran nama baik. Tidak ada hubungan dengan ijazah asli atau tidak. Masalah ijazah asli atau tidak itu perkara tersendiri, teman-teman. Kalau misalnya dianggap ijazah Pak Jokowi palsu atau menggunakan surat palsu Pak Jokowi, maka itu perkara tersendiri. Ya, harus diproses tersendiri tentang dokumen palsu ini. Nah, kalau pasal yang lama kan 263 ya, itu bisa dikenakan membuat surat palsu, dokumen palsu, atau menggunakan surat palsu, dokumen palsu. Itu perkara tersendiri, tidak ada hubungan dengan pencemaran nama baik. Jadi menurut saya, mau asli atau tidak ijazah Pak Jokowi, pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Pak Roy Suryo CS itu bisa. Karena kembali, sederhananya pencemaran nama baik itu kuncinya menyebarkannya hal-hal yang membuat orang itu malu, merasa malu, atau mempermalukan lah. Nah kembali kan, apakah Pak Jokowi merasa dipermalukan? Dan kemudian saksi ahli bahasa mengatakan, ya itu bisa membuat orang malu, termasuk ada unsur pencemaran nama baik di sana. Maka kena dia, udah selesai. Kemudian kita masuk kepada manfaatnya masalah ini. Kalau misalnya diproses lah ya kasus Pak Jokowi ini yang dianggap ijazahnya palsu atau beliau menggunakan surat palsu misalnya ya. Kita proses lah ini benar-benar. Pertanyaan saya apa manfaatnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata palsu, terus apa gitu. Kan nggak ada juga gunanya teman-teman. Paling-paling Pak Jokowi dihukum, tapi manfaatnya sama kita nggak ada. Mudaratnya lebih banyak. Ya, keburukannya lebih banyak. Kenapa? Kalau nanti ternyata diperiksa secara ilmiah, luar negeri lah saya katakan, ijazah Pak Jokowi ternyata palsu misalnya ya, maka apa yang terjadi? Banyak sekali undang-undang, banyak sekali keputusan-keputusan, bahkan saya sendiri sebagai perwira Polri itu adalah tanda tangan Pak Jokowi. Kalau di setiap keputusan atau undang-undang itu yang ditandatangani Pak Jokowi ada detailnya IR, Insinyur Joko Widodo misalnya ya, dan ternyata palsu, maka cacat hukumlah semua itu. Undang-undangnya cacat hukum, keputusan-keputusan cacat hukum, cuma bisa dibatalkan orang jadinya kan. Itu resikonya. Lalu perlu kita renungkan lagi yang saya katakan apa manfaatnya tadi. Pak Jokowi sudah selesai tugasnya 10 tahun menjadi presiden. Lalu kita permasalahkanlah ijazahnya itu. Kalau ternyata palsu, tadi resikonya sudah jelas bahwa banyak undang-undang keputusan-keputusan yang akan dipermasalahkan orang. Ya,
Kemudian kalau asli misalnya, ijazahnya asli, apa juga untungnya? Toh beliau sudah selesai pekerjaannya. Berbeda tadi teman-teman. Kita keberatan nih, Pak Jokowi misalnya menggunakan surat palsu, kita keberatan. Karena apa? Karena kalau seandainya ijazahnya asli, negara kita ini akan maju berkali-kali lipat misalnya. Ya, itu nggak apa-apa kita ribut-ributkan. Ya, tapi apakah nanti kalau misalnya terbukti ijazahnya asli, berubah kita semua, berubah negara kita ini tiba-tiba maju gitu. Jadi gak ada gunanya menurut saya kita permasalahkan ijazah Pak Jokowi palsu itu tidak saat ini gitu. Kecuali pada saat beliau masih menjabat kan ada gunanya. Oh, dia berarti harus diberhentikan atau dibatalkan pengangkatannya gitu. Ada manfaatnya. Sekarang kan nggak ada lagi. Ya, dan lagi nih, dan perlu kita renungkan ya. Kalau misalnya kita anggap ijazah Pak Jokowi itu palsu, mengakibatkan negara kita nggak maju selama 10 tahun. Ya, kita permasalahkan. Akibat ijazah Pak Jokowi palsu, maka selama 10 tahun negara kita dipimpin nggak maju-maju misalnya. Nggak apa-apa kita permasalahkan. Atau sebaliknya. Nah kemudian, seandainya tadi ijazah Pak Jokowi asli, kita akan meningkat seperti Singapura misalnya. Apa begitu? Nah, apakah ijazah Pak Jokowi itu mengakibatkan kita ini tidak maju? Atau apakah karena ijazahnya juga mengakibatkan negara kita ini maju? Kan enggak. Kembali lagi nih, ijazah itu apa sih? Ya, ijazah itu adalah tanda bukti orang pernah sekolah dan lulus, kan itu aja. Bukan menunjukkan bahwa kompetensi orang itu, kalau dia punya ijazah dia hebat, atau kalau dia tidak punya ijazah dia nggak hebat, kan nggak juga teman-teman. Jadi saya rasa sudah nggak ada manfaatnya.